Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Lasapa. Saya adalah mahasiswa STKIP Prodi PTIK kelas RPL. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak Asep Mahfubi sebagai dosen pengampu mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Ini adalah soal ujian semester. Baik, pertanyaan pertama adalah sebutkan 3 proses pengembangan perangkat lunak. Yang pertama adalah identifikasi, yaitu identifikasi suatu kebutuhan instansi atau pengembang lewat sebuah riset pasar. Ya. Identifikasi kebutuhan dalam urusan bisnis umumnya bisa dilakukan dengan menganalisa umpan balik dari pelanggan lewat data survei. Hal ini nanti diserahkan kepada tim IT dan divisi terkait untuk mendiskusikan strategi pengembangan yang tepat. Nah, kemudian proses software development sendiri akan dimulai jika semua parameter produk sudah ditentukan secara rinci dan efektif. Yang kedua adalah analisis kebutuhan. Nah, berbeda dengan identifikasi, proses analisis kebutuhan secara khusus melibatkan berbagai pihak seperti pengembang, penguji, manajer proyek, divisi quality assurance, dan lain sebagainya. Tahapan ini dilakukan saat para programmer memilih pendekatan pengembangan perangkat lunak dan dikonsultasikan selama proses implementasi proyek. Kemudian yang ketiga adalah baru ke pembuatan sebuah softwarenya atau desainnya, ya. Nah, ini merupakan tahapan tengah dari proses software development yang telah melibatkan praktisi teknis atau programmer. Umumnya, para stakeholder memiliki susunan spesifikasi teknis dengan cakupan luas seperti tingkat risiko, komposisi tim, teknologi yang akan digunakan, waktu, anggaran, batasan proyek, metode, dan desain arsitekturnya. Keseluruhan hal ini dibuat dalam sebuah desain specification document DSD. Oke. Pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan metode agile development. Baik, saya akan jelaskan. Maaf sebentar. Baik, berikutnya untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan model-model proses perangkat lunak. Baik, akan saya jelaskan. Model proses disebut juga dengan aliran kerja, workflow, yakni tata cara bagaimana elemen-elemen proses berhubungan satu dengan yang lainnya. Aliran kerja ini dapat juga disebut dengan siklus hidup, life cycle, sistem yang dimulai dari sejak sistem diajukan untuk membangun hingga saat ia ditarik dari peredaran. Nah, fungsi utama model proses pengembangan perangkat lunak adalah menentukan tahap-tahap yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak. Yang berikutnya, menentukan urutan pelaksanaan dari tahap-tahap tersebut dalam rangka pengembangan perangkat lunak. Yang berikutnya, menentukan kriteria transisi atau perpindahan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan metode agile development. Metode agile adalah pendekatan khusus untuk manajemen proyek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini membantu tim dalam merespon ketidakpastian pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan incremental berulang yang umumnya disebut sprint. Dalam menjalankan metode agile atau yang lebih dikenal dengan agile software development ini dilakukan secara kolaboratif atau bekerja sama, terstruktur dan terorganisasi yang menyangkut berbagai pihak yang bekerja sama. Nah, di mana proyek ini menggunakan metode agile development biasanya berlangsung dalam jangka waktu pendek dan bertahap. Metode ini juga menuntut kecepatan dalam mengambil keputusan tanpa mengesampingkan kualitas produk. Tidak lupa dalam proses pengembangannya juga akan selalu dilakukan evaluasi berkala untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa perlu ditingkatkan. Berikutnya, pertanyaan yang keempat, dari sekian banyak paradigma software engineer, waterfall, prototype, increment, dan lain, menurut Anda yang paling tepat digunakan untuk pengembangan perangkat lunak di Indonesia, dan berikan alasannya. Mungkin metode pengembangan perangkat lunak yang cocok digunakan di Indonesia.
Menurut saya coba jelaskan. Menurut saya ini metode yang cocok dikembangkan atau untuk mengembangkan perangkat lunak yang di Indonesia adalah metode Agli. Ya, kenapa metode Agli? Karena metode ini tergolong modern, yang terbarukan. Ya, di sini juga metode ini menekankan pada improvisasi, adaptasi. Meskipun begitu, alur kerjanya masih menerapkan pola tradisional yang sistematis, dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Salah satu kunci dari Agli adalah dokumentasi pekerjaan. Dokumentasi harus tersusun rapi dan terstruktur. Hal ini berkaitan erat dengan metode Agli yang bersifat aditif terhadap perubahan fenomena pengguna perangkat lunak. Nah, secara garis besarnya, kenapa Agli cocok di Indonesia? Karena di Indonesia itu permintaan pasar untuk pengembangan software itu cenderung berubah-ubah. Maka metode Agli memberikan kemungkinan tim untuk dapat melakukan review sejak awal dan secara berkala. Dari hasil tersebut, arah pengembangan sistem dapat sewaktu-waktu berubah. Jadi mengikuti permintaan pasar. Jadi sistemnya bisa sewaktu-waktu berubah. Dan penyempurnaan pun tidak harus menunggu waktu lama dan dapat disalip oleh yang mungkin kalau lama nanti disalip oleh kompetitornya. Nah, selain itu juga ada kekurangan dari metode Agli ini. Ya, jika berorientasi dari kepuasan penggunaan, metode Agli menyediakan prosedur yang tepat. Demikian halnya pada proyek besar yang membutuhkan pemeliharaan jangka panjang. Nah, metode Agli menggunakan dari efisiensi waktu dan tenaga. Keunggulannya metode juga terletak pada adaptasi dan kebiasaan bagi pengembang untuk melakukan improvisasi. Tidak ada bahasan baku pengembangan jika ingin mendapatkan ide barunya dalam menjawab tantangan zaman. Jadi intinya metode ini cocok di Indonesia karena permintaan pasar di Indonesia itu untuk pengembangan software selalu berubah-ubah, ya, dan ketidakpastian pasar itu menurut saya sangat cocok untuk menggunakan metode Agli. Jadi karena di sini metode ini direview secara berkala terus-menerus dan sistemnya bisa dirubah sewaktu-waktu dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, seperti itu menurut saya. Baik, untuk berikutnya pertanyaan nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang Software Requirement Specification SRS dan kegunaannya? Baik, saya coba jelaskan. Software Requirement Specification atau disingkat SRS ada sebuah dokumen yang menjelaskan hal-hal yang diinginkan oleh klien dan hal-hal yang dapat disediakan oleh vendor atau perusahaan yang di outsource atau di sewa hire, ya. Dokumen SRS bisa dianggap sebagai dokumentasi perjanjian tertulis yang mencakup detail aplikasi yang dikerjakan. Sebagai dokumen lain yang berisikan penjelasan detail mengenai hal-hal yang dikerjakan. Dokumen SRS ini juga dapat membantu pihak ketiga memperkirakan biaya dan waktu pengerjaan. Dokumen ini juga membantu kepada developer atau pengembang dari pihak ketiga untuk menentukan teknologi apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi intinya adalah SRS ini adalah sebuah dokumen, mungkin lebih sering dikenalnya oleh kita adalah sebuah mungkin sebagai proposal dari sebuah proposal atau dokumen dari sebuah proyek. Di dalamnya berisikan tentang hal-hal yang mengenai kegiatan atau pekerjaan atau tahapan-tahapan yang akan dikerjakan oleh suatu pengembang. Nah, ini disebut Software Requirement Specification. Ya, oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya coba jelaskan dan menjawab soal-soal dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena saya juga masih tahap belajar. Mungkin bisa nanti disempurnakan oleh Bapak dosen sendiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.